Halo Colin, kita tunggu Alsya ya, Oke, sebentar. Cek-cek suaranya masuk. ya, Oke, tunggu bentar ya. oke. Yang Alisa, oke. Oke Colin, suara Kak Ditra sudah masuk belum sekarang? Sudah, Sudah ya, sudah. oke. Untuk teman Colin saat ini sedang sepertinya akan menyusul gitu ya, masuk ke dalam gymnya. Karena tadi Ibu sudah ngabarin kalau Alesya baru pulang dari latihan jambore gitu ya. Jadi sepertinya belum bisa gabung lebih awal dan nanti akan menyusul. Oke, kalau gitu Kak Ditra buka langsung aja ya, Colin. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. malam. Ya, selamat malam Colin. Sebelumnya salam kenal. Nama kakak Ramada Ditra Christian, kerap disapa dengan Kak Ditra. Boleh panggil Kak, boleh panggil senyamannya Colin. Biasanya Colin panggilnya gimana? Kalau ke tutor-tutor online gitu. Ter, Mister. Oke, boleh. Kalau mau panggil Mister juga boleh gitu ya, nggak masalah. Oke. Untuk saat ini Colin kelas berapa? biasanya Oh, suara Colin sepertinya patah-patah ya? kelas 7 naik ke 8. Naik kelas 8. Iya, Oke. lagi ngelak ini. Lagi ngeliat ya. Tapi suara Kak Ditra sampai di Colinnya jelas nggak? Agaknya patah-patah ya, Colin? Jelas, Jelas ya, oke. jelas. Oke. Untuk kurikulumnya Colin sendiri di sekolah pakai Iya. kurikulum apa?
Nggak tahu ya namanya apa itu. Kurikulum Merdeka atau yang Cambridge? Kalau lupa. Oh, kurikulumnya lupa. Sekolahnya di mana? Kayaknya dua-duanya pakai Cambridge. Sama Ignatius Global School di Palembang. oh, apa tadi? Boleh diketik? Nggak kedengeran? Oke. Boleh diketik coba. Nama sekolahnya. Jadi biar nanti Kak Ditra juga mata kurikulum yang diajarkan menyesuaikan. Oke, di sini Kak Ditra masih mau mengajarkan awalan dari diagnostik hasilnya ya. Dari hasil diagnostik Colin dan juga hasil diagnostik Alesa. Jadi Kak Ditra susun teori dan materinya itu berdasarkan hasil diagnostiknya kebutuhan Colin dan Alesa itu apa dan penyampaian Kak Ditra juga nanti sepanjang pertemuan itu akan menggunakan bahasa Indonesia. Apakah aman? Aman ya? Oke. Oke, Dan coba ngomong lagi. Suaranya belum masuk. halo, halo, Aman ya? Berarti, halo, 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 masuk, masuk. Aman? aman. Aman. Yaudah. Berarti nanti menyesuaikan kurikulum diagnostik. Tapi kalau nanti Colin ada request materi tersendiri, itu sampaikan ke Kak Ditra langsung. Supaya ketika sebelum pelajarannya dimulai, Kak Ditra sudah buatkan bagian khusus untuk Colin nantinya gitu ya. Tapi masih seimbang dengan hasil Oke, diagnostiknya, oke? Oke, kalau kayak gitu, tadi oke, sudah Kak Ditra buka juga. Kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai ya berdoanya kita share screen Kak Ditra sudah muncul dengan baik. ya sudah. Oke, sudah ya. Nah, berdasarkan hasil diagnostik yang Kak Ditra baca gitu ya, dan yang Kak Ditra terima, serta listen craft yang diberikan pada Algonova, materi yang disampaikan utama pada listen satu ini kita masih akan mengenal operasi bilangan cacah bagian satu gitu ya. Nah, seharusnya jika Alesa hari ini hadir, Kak Ditra juga harus melihat perkembangan Alesa seperti apa, supaya nanti di listen berikutnya itu akan mengikuti ritme belajarnya. Maksudnya ritmenya belajarnya seperti apa ketika di operasi bilangan cacah dalam bentuk aljabar pun sudah lancar, itu pertemuan berikutnya akan dilakukan pengirisan kurikulum antara diagnostik juga dengan kurikulum yang teman-teman saat ini pakai gitu. Jadi biar imbang antara yang di sekolah dengan yang di bimbingan belajar online. Oke? Siap ya, kita belajar dari Oke, operasi bilangan cacah dulu. Oke, pertama kita akan belajar nilai tempat. Mungkin Colin sudah kenal dengan bentuk nilai tempat dari operasi bilangan cacah. Sudah kenal satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu kan ya? Oke, lebih kecilnya lagi itu nanti akan ada persepuluhan dan juga perseratusan gitu kan ya? Jadi kalau ada bilangan makin kecil itu perperan atau bentuknya pecahan. Lalu nanti kita akan belajar operasi bersusun, mengingat kembali ada soal cerita yang akan menggunakan konsep ribuan dan juga nanti juga ada pengantar aljabarnya. Kenapa Kak kok langsung disampaikan pengantar aljabar? Karena biasanya kalian akan menuju tes TKA juga kan ya nantinya ya. Betul? Nah, apa? itu biasanya yang Apa? dikaitkan itu si TKA. Di tempat kalian ada TKA nggak yang disediakan oleh pemerintah itu untuk tes, misalkan mau masuk SMA dan seterusnya. Gitu kan ya? Ada, Nah, ada. ya, jadi Kak Ditra tetap senggol pengantar aljabarnya yang berkaitan dengan operasi bilangan, tapi secara aljabarnya. Seperti itu. Itulah irisannya. Jadi supaya imbang, dasarnya dapat, materi yang di sekolahnya juga tetap dapat gitu. Oke, di sini akan kita lakukan warm up terlebih dahulu untuk pemanasan dan mengingat kembali terkait operasi bilangan cacah gitu ya. Yang akan kita lakukan. Oke, sebentar ya. Saya lagi dihubungi dengan Alessa karena salah link. Bentar. Dia masuknya masih yang di form Argonava.
Langsung klik link. Sebentar kalian. Oke, kita tunggu. Alisa sepertinya bentar lagi masuk gitu ya. Oke, sebentar. Dan Oke, kita next dulu ya. Di sini ada pertanyaan pembuka nih, kalian ada bentuk koin, skor, dan juga saldo. Gitu kan, kalau kita mengenal koin, biasanya itu ada di mana? Biasanya ada di game. Selain ada di game juga sebenarnya kalau kita punya platform belanja online itu ada juga tersedia koin gitu ya. Terus untuk skor itu juga kita sering menemukannya baik itu di level game ataupun di perlombaan, dan juga kalau saldo itu kita mengingatnya pada kondisi keuangan ataupun ini ya, saldo tabungan dan sebagainya. Kita kan bisa melihat kehidupan di sekitar itu bahwasanya tidak jauh-jauh dari bilangan cacah gitu ya. Oke, untuk berikutnya ini ada dalam konteks perbelanjaan dan juga game gitu ya yang perlu kita baca. Misalkan di sini ada kasusnya Alesa. Oh, Alesa sudah masuk ya? Baik. Oke, sebelumnya Alesa, apakah suara Kak Ditra masuk? Masuk, Kak. Oke, boleh on kamera. Kak Ditra buka kembali aja nggak apa-apa, karena tadi ada miss. Tadi sebenarnya Colin udah masuk, tapi sepertinya terkendala sinyal. Oke, suara Kak Ditra jelas kan ya di Alesa? Jelas, Kak. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Alesa, nama Kak Ditra, Ramanda Ditra Christian gitu. Kerap disapanya dengan nama bagian tengah, Ditra gitu. Boleh panggil Mister, boleh panggil Kak gitu ya. Karena kalau panggil Kak nggak apa-apa, karena kita belum terpaut jauh juga gitu ya. Dan supaya nggak terlalu jauh banget gitu. Gimana ya? Biar lebih akrab aja gitu. Tapi kalau mau panggil Mister juga itu dia nggak apa-apa. Tadi sudah ada teman yang masuk, tapi sepertinya terkendala koneksi karena dari tadi koneksinya si Colin namanya itu cukup lemah. Jadi nanti mungkin akan masuk kembali gitu ya. Nah, sebagai awalan, Kak Ditra mau mengenali Alesa dulu nih. Alesa, tadi informasi dari Ibu baru selesai dari ini ya, kegiatan. Iya, Oke, masih capek banget nggak? lumayan. Lumayan ya. Tapi tadi kegiatan pramukanya pasti seru ya. Karena dulu saya Iya, juga kebetulan suka pramuka. Oke, seru banget Oh, itu pasti. Iya, saya dulu SMA sepramukanya sangat giat. Bisa dibilang sering ada kegiatan di sekolah itu sering terlibat gitu. Seru banget pasti kan ya pramuka. iya seru. Sebagai awalan juga, Alesa sekarang kurikulumnya Merdeka. Iya, kurikulum Ya, Merdeka. kurikulum Merdeka. Sekarang kelas berapa, naik ke kelas berapa? Naik kelas 8. Naik kelas 8 berarti posisinya sama ya seperti Colin. Colin juga demikian. Namun kalau Colin kurikulumnya itu digabung dengan kurikulum Cambridge gitu ya. Nah, Ya. sedangkan yang di Algonova ini yang akan disampaikan kurikulumnya berdasarkan hasil diagnostik siswa. Nah, nanti ketika perkembangan masing-masing dari siswa, baik Colin maupun Alesa, karena di sini kelasnya bentuknya grup, jika perkembangannya bagus dan baik, itu akan diiskan dengan kurikulum sekolah supaya apa? Supaya di sekolahnya juga tidak tertinggal dan dasarnya Colin dan Alesa juga
tetap dapat gitu dasar matematikanya. Oke? Oke. Oke, jadi kalau nanti dirasa materinya masih terlalu mudah dan misalkan juga belum mengerti itu tidak apa-apa karena ini baru lesson pertama. Kak Ditra akan melakukan penyesuaian di pertemuan-pertemuannya berikut. Jadi pertemuan berikutnya, oke? Oke. Oke, ke depannya juga untuk pertemuan kita akan melakukan link Zoom yang klik link Zoom. Jadi kalau untuk yang platform itu hanya untuk mengerjakan refleksi kemampuan pemahaman seperti itu, oke? Sudah ya? Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, kita share screen-nya sudah masuk ya di Sudah. Alesa. Oke, Colin kok belum bisa masuk ya? Sebentar. Tunggu sebentar ya, saya panggil Colin. Apakah masih memungkinkan untuk masuk atau tidak? Oke, Colin kayaknya tadi udah ditambahin. Oh, tadi yang masuk grup ini ya, yang masuk grup Alesa ya? Iya, Kak. Berarti Colin belum masuk lagi. Ya udah, kita sambi aja ya. Oke, kita masuk ke operasi bilangan cacah. Sudah kenal kan ya dengan operasi bilangan cacah itu yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya gitu kan ya? Ini dasarnya dulu. Kita akan belajar nilai tempat, operasi bersusun, soal cerita, lalu irisannya itu nanti akan ada di pengantar aljabar. Yang biasanya itu di SMP mungkin sudah dikenalkan gitu, tapi kita akan bertahap. Nah, nilai tempat yang biasanya Alesa ketahui ada apa saja? Misalkan, pernah dengar ini nggak? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Pernah dengar itu? Pernah, Kak. Nah, kita akan belajar itu dulu gitu ya. Lalu kita akan belajar operasi bersusun, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian gitu kan ya. Nanti juga ada soal ceritanya gitu. Nah, kenapa kita harus belajar bilangan cacah terlebih dahulu? Alasannya adalah kita sering menemukan konsep bilangan cacah itu di kehidupan sehari-hari. Baik itu bertemu ketika kita di sekolah, di kegiatan belajar mengajar, di tempat bermain, itu kita akan selalu ketemu bilangan cacah. Dalam hal ini ada konteks game dan belanja. Misalkan, kalau koin itu biasanya pasti Alesa nggak asing sama platform yang menyediakan koin ketika belanja online gitu kan ya, atau poin. Nah, itu bentuknya pasti bilangan cacah. Lalu terdapat skor seperti di perlombaan dan juga saldo. Saldo itu yang menunjukkan seperti banyaknya jumlah tabungan atau jumlah uang yang kita miliki gitu ya. Oke, dalam hal ini game dan belanja yang bisa kita lakukan contohnya adalah ini. Alesa dan Colin itu memiliki 1.250 koin. Mereka mendapatkan bonus 800 koin, lalu membeli perlengkapan seharga 450 koin. Hal ini dapat dimodelkan secara matematika dalam bentuk ini. Artinya, ketika punya 1.250 dan mendapatkan bonus, artinya koinnya bertambah. Maka model matematikanya kita bisa menggunakan operasi penjumlahan. Dan lalu, di sini ada pernyataan kembali. Membeli perlengkapan seharga 450 koin. Artinya apa? Koinnya berkurang. Gitu kan ya? Betul nggak, Lesa? Betul, Nah, Kak. karena berkurang berarti 1.250 ditambah 800 dikurang 450. Nah, itu nanti yang akan kita kerjakan. Kira-kira hasilnya berapa? Oke, Colin sudah masuk? Suara Kak Ditra dan jelas kembali? Tadi internetnya putus. Oke, nanti bisa ditonton ulang juga melalui record ya, Colin. Kalau mau buat belajar ulang, semoga internetnya selalu lancar gitu ya. Supaya Colin juga belajarnya lancar. Apa, Zar? Oke, Ini suaranya putus. kayaknya memang ini deh koneksi Colin yang agak terhambat. Karena Alisa suara Kak Ditra jelas kan ya? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, Colin nanti bisa menyambi ya. Mencari jaringan juga nggak apa-apa gitu. Atau diperhatikan tanpa on cam, itu boleh. Oke, di sini ada pertanyaannya nih teman-teman. Kira-kira apa sih strategi yang aman supaya kita itu nggak salah buat ngitung angka ribuan gitu? Karena kan kita akan bertemu selain ribuan, kita akan bertemu ratusan ribu, jutaan, bahkan bisa di atas dari itu gitu. Ketika kita sudah di dunia kehidupan sehari-hari, tapi kita akan kenalkan dari yang paling kecil dulu, dari satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan gitu ya. Ya, tujuannya nanti akan mengenal makna bilangan caca dan nilai tempat, lalu nanti
kita akan mengoperasikannya, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Oke, di sini ada pemanasan dulu. Kak Ditra akan mulai dari Alesa dulu. Kira-kira nilai tempat angka 5 pada 3.520 adalah apa? Nilai tempatnya. Jadi nilai tempat yang tadi Kak Ditra sebutkan ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kira-kira angka 5 ini menempati posisi mana? Di ratusan. Di ratusan. Nilainya berapa? 5, 520. 500 gitu. Oh, 500 500. aja. 500 aja kan ya? Iya. Nah, sedangkan ini penjumlahan 45 ditambah 32, kita bisa menggunakan bilangan bersusun. 45 ditambah 32. Berarti hasilnya berapa? 7, 77. 77. Betul ya? Oke, untuk bagian Colin ini ada pengurangan. 87 dikurang 24. Kita bahas bareng yuk. 7 kurang 4, 3. 8 kurang 2, 6. Berarti hasilnya 63. Oke, di sini ada pertanyaan kedua nih. Bilangan yang 100 lebih besar dari 1.250 adalah kira-kira berapa? Kalau pertanyaannya Kak Ditra buat demikian. 1350, Kak. Yes, betul ya, 1.350. Nah, berarti aman ya untuk operasi bilangan cacah sejauh ini, Alesa? Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya. Jadi tadi kita benar nilainya ratusan, posisinya ada di ratusan. Terus kita mendapatkan 77 dan 63. Lalu hasilnya yang lebih besar itu 1.350. Oke, kita akan masuk ke konsep bilangan cacah dan nilai tempat yang perlu dipahami Alesa dan Colin. Oke, Colin, nanti silakan tonton recordnya ya dan ulang gitu supaya lebih paham. Oke, bilangan cacah itu apa sih? Secara definisi, bilangan cacah adalah bilangan untuk menyatakan banyaknya benda bulat, tidak pecah gitu, tidak bentuk pecahan ataupun bentuknya rasional gitu, yang bentuknya A per B. Jadi dia benar-benar utuh gitu. Dimulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada bilangan besar, setiap digitnya itu memiliki nilai tempat. Sebagai contoh, di sini Kak Ditra punya angka 14.682. Berarti akan ada angka puluhan ribu, ini posisinya nomor satu, angka 4 itu ribuan, ratusannya 6, puluhannya 8, dan satuannya 2. Yang perlu diketahui sama Alesa dan Colin, itu ada angka yang lebih kecil, namanya persepuluhan. Persepuluhan, terus ada yang lebih kecil lagi? Nggak, ada perseratusan. Ada lagi nggak? Ada per seribuan, ada lagi nggak? Per 10.000-an, dan seterusnya. Artinya di sebelah sini juga masih ada yang besar. Puluhan ribu, nanti ada ratusan ribu. Di atas ratusan ribu nanti akan ada juta. Di atas juta nanti ada puluhan juta. Nah, itu yang kita kenal di kehidupan nantinya gitu, ketika sudah terjun di dunia pekerjaan gitu. Melihat angka-angka bilangan cacah yang lebih besar dalam bentuk nominal uang. Kita belajarnya dari sini dulu. Nah, dari 14.682 ini dapat dibentuk dan dipecah menjadi posisi nilai tempatnya masing-masing. Contoh, nilai puluhan ribunya tadi adalah satu, maka satu itu punya nilai 10.000. Lalu ribuannya ada nilai 4. Berarti 4 ini menunjukkan angka 4.000. Ratusannya 6 menunjukkan 600 dan puluhannya 8, 80. Satuannya 2 tetap 2. Sampai sini bisa dipahami, Alessa dan Colin? Bisa, Kak. Saya masih mudah kan? Mudah. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan masuk ke visual nilai tempat, menukar satuan ke puluhan gitu. Prinsip pertukarannya seperti ini. Kalau Kak Ditra punya 10 satuan, artinya itu memiliki makna satu puluhan. Kalau punya 10 puluhan, berarti satu ratusan. Jadi setiap nilai ini konversinya itu adalah 10 gitu. Jadi kalau punya sepuluhan kalikan 10, itu jadinya kan 100 gitu. Makanya dia dinamakan satu ratusan. Punya 10 ratusan berarti satu ribuan gitu. Mengapa penting? Karena ini teknik menyimpan dan meminjam sebenarnya adalah pertukaran nilai tempat. Buat nanti ketika kita akan menjumlahkan yang memiliki sisa, maka puluhannya akan kita berikan ke nilai tempat sebelahnya, gitu ya. Contoh, ini nilai tempatnya harus sejajar. Kenapa?
Susunan benarnya demikian, 2345 ditambah 1267. Masing-masingnya punya nilai tempat. Ada satuan, ada puluhan, terus berikutnya ada ratusan, dan berikutnya ada ribuan. Boleh ditukar nggak Kak Ditra? Boleh ditukar tidak Mister Ditra? No, tidak boleh gitu ya. Karena mereka punya nilai tempat masing-masing dan harus sejajar. Nah, susunan yang berbahayanya adalah seperti ini. Kita nyusunnya secara acak. Nah, ini nggak boleh gitu, karena dia nilai tempatnya sudah beda. Dan kita tidak bisa mencampurkan antara puluhan tersebut dengan satuan. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita masuk ke penjumlahan operasi bilangan caca. Artinya ketika kita penjumlahan berarti menggabungkan gitu. Misalkan jika toko memiliki 2.345 buku dan menerima tambahan. Nah, di sini ada kata tambahan, berarti bukunya bertambah. Sebesar berapa? 1.267. Oke, jumlah bukunya menjadi apa? 2.345 ditambah dengan 1.267. Berarti kalau kita totalkan 2.345 ditambah 1.267 kira-kira totalnya berapa? 5 tambah 7, Tiga ribu 2, enam 12. ratus Oh, langsung ya? dua belas. Langsung dihitung ya? Iya. Oke, 2 simpen 1, bentar kita pelan-pelan. 45 tambah 6, 11 simpen 1, 3, 6, 3, 3.612. Belas. Oke, betul ya. Itu cara susun ke bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa aturan penjumlahan bersusun itu harus sejajar? Ya, karena kita harus mulainya dari satuan. Jadi ketika nilai satuannya besar dari 10, digit satuannya disimpan dan puluhannya kita geser ke sebelah kirinya, gitu ya. Baru kita lanjutkan sampai ke satuan yang paling akhir gitu. Contohnya tadi kita menyimpan satu puluhan ke sebelah kiri dan sisa lagi ternyata kita tuliskan lagi aja ke penyimpanan sebelah kiri berikutnya. Jadi kalimat kuncinya kita harus sejajar, hitung dari kanan, simpan, lalu cek kembali hasil penjumlahannya. Oke? Oke, Oke. ini yang tadi sudah kita kerjakan gitu ya. Nah, kenapa 12 menjadi tulis 2 simpan satu? Alasannya kayak gini. 5 tambah 7 itu nilainya ada 12. Karena 12 itu kalau kita bentuk susunan panjang 10 ditambah 2. Ini maknanya satu puluhan, yang ini dua satuan. Gitu kan ya? Nah, karena kita punya satu puluhan dan dua satuan, kita harus menyimpan satu yang dituliskan cukup duanya saja. Gitu kalau disusun ke bawah. Paham? Oke, selanjutnya ada pengurangan bilangan caca dalam soal cerita dibentuk sedemikian rupa. Jika ada 4.250 tiket dan 1.380 tiket sudah terjual, sisa tiketnya berapa? Berarti karena menanyakan sisa, kita harus apa? Melakukan pengurangan dari total awal dikurangi dengan yang terjual. Gitu, dengan cara menggunakan susun ke bawah. Kira-kira jawabannya berapa? 4.250 dikurang 1.380. Tebak dulu boleh atau mau dihitung juga boleh. Dua Kira-kira ribu berapa? sembilan ratus enam puluh. 2.960. 60. Oke, coba kita cek ya. 4250 dikurang 1380. 0 kurang 0 tetap 0. Karena 5 ini nggak cukup, kita harus pinjam 1 kan ya? Iya. Jadi 15. 15 kurang 8, ini sisa 1. 15 kurang 8-nya berapa? Tuh, eh, tuh, 7 kan ya? 7 enggak? 15 Em, kurang 8. 7 kan ya? iya nih 7. 7. Lalu, lalu tadi sisa satu kan? Satu kita pinjam satu lagi nih, karena satu nggak bisa diambil tiga. 11. Baru 11 diambil tiga. Berarti sisanya 8. Nah, yang 4 ini sudah kita pinjam satu, berarti sisa 3. 3 kurang satu 2. Berarti 28, 7, 0. Paham sampai sini? Paham. Aman nggak? Aman. Masih aman ya? Oke, Alhamdulillah kalau masih aman. Kita next lagi ya. Ya, kasihan ya ini. Apa? Colin, karena apa namanya? Kendala sinyal. Ya, semoga nanti bisa nonton TikTok lah gitu ya. Oke.
Oke, ini contoh pengurangan yang tadi kita lakukan gitu ya. Hasilnya adalah 2870, 2870. Karena apa? Tadi kan ini kita kurang pinjam satu berarti 15. Ini sisa satu gitu. Nah, ini cara susun ke bawahnya. Ini coret sudah dipinjam satu, sisa 3 gitu. Oke, ada soal khusus nih, pengurangan dengan angka 0. Contoh, 8.000 dikurang 4.325. Kita tidak bisa langsung meminjam dari 0. Pinjaman harus bergerak dari ribuan ke ratusan, lalu ke puluhan, lalu ke satuan. Kenapa? Contohnya ini, 0 diambil 5 nggak bisa, berarti kita harus pinjam 1, jadi 10. Nah, yang 0 ini kan 10 juga kan harus pinjam lagi. Ini harus pinjam 10, ini harus pinjam 10. Karena ini sudah dipinjam 2 kali, ini sisa tuh 7. Gitu kan ya, karena sudah 0 semua. Nah, 10 ini dipinjam 1. Berarti sisa 9 yang ini. 10 ini juga udah dipinjam 1 buat di sini tadi. Berarti sisanya 9. Paham? Belum. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk pengurangan dengan bentuk 0? Tidak, Kak. Oke, kalau gitu Kak Ditra lanjutkan ya. Oke, yuk kita lanjut ke sini. Secara kontekstual ada soal cerita nih. Misalkan dalam misi koin, misalkan kita sering mengumpulkan koin gitu ya. Untuk apa? Potongan belanja, diskon, dan lain sebagainya. Alessa dan Colin tadi mengumpulkan 1.250. Mereka mendapatkan bonusnya 800, membeli item seharga 450. Model matematikanya yang tadi Kak Ditra gambarkan di bagian pemanasan ini, 1.250 kita jumlahkan karena koinnya bertambah. Nah, ketika dijumlahkan, 1.250 atau 1.250 ditambah dengan 800. Hasilnya akan menjadi 0, 5, ini 10, simpan 1, berarti kita mendapatkan 2050. Betul? Betul ya? Selanjutnya, Betul. kita kurangkan dengan pembelanjaannya sekitar 450. Berarti 2050 kita kurang dengan 450. Nah, ini 0 kurang 0 tetap 0, 5 kurang 5, 0. 20 dikurang 4 itu adalah 16. Maka kita akan mendapatkan sisa koinnya adalah 1.600. Oke, sampai sini juga paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita biasanya itu di sekolah lebih sering ketemu soal cerita. Kenapa sih kok soal cerita? Ya karena soalnya itu dalam kurikulum nasional itu ada C1 sampai dengan C5 kalau nggak salah. Ini yang namanya taksonomi belum gitu. Dimana C1 itu soal paling mudah, kan sampai ke naik tingkat C berikutnya itu soal yang paling sulit. Kenapa? Karena ada tahapannya, seperti dia hanya menggunakan, lalu berikutnya harus menganalisis, harus mencari tahu lebih lanjut terkait soalnya itu akan diselesaikan dengan apa, kayak gitu. Nah, itu tingkatan dari kesulitan soal. Caranya gimana? Kita dua baca dulu pernyataan soalnya, lalu kita cek yang diketahui apa saja, yang ditanyakannya apa. Kira-kira model matematikanya yang cocok seperti apa dan kita selesaikan berdasarkan modelnya. Lalu kita bisa menyimpulkan gitu. Maksudnya bagaimana? Apakah angka yang dipakainya sudah benar? Terus apakah kata kuncinya juga menunjukkan tanda tambah atau pengurangan kali atau bagi gitu. Dan selanjutnya kita harus cek apakah jawabannya masuk akal jika diestimasi. Kayak gitu maksudnya. Nah, di sini ada guided practice one, penjumlahan bersusun. Kak Ditra akan jelaskan dulu secara bimbingan gitu ya. Untuk melakukan penjumlahan bersusun. Di sini ada 1.560 dijumlahkan dengan 2.730. Di sini ada langkah terpadu yang sudah dipandu, tapi kita akan coba secara susun ke bawah. 1.560 ditambah 2.730. Seperti biasa, kita mulai dari yang kanan satuan, 0 tambah 00, 6 tambah 39, 5 tambah 7, berapa? 2, 12. Kita simpan puluhannya 1 tambah 1, 2, tambah 2, 4. Berarti kita akan mendapatkan 4.290. Sampai sini juga paham? Paham, Kak. Oke, kita next ya. Ini kita yang pengurangan bersusun. 5.420 dikurang 2.185. Sama. 5.420 dikurang 2.185. Karena 0 kita tidak bisa, berarti pinjam 1 jadi 10 gitu kan ya.
Nah, yang ini kita coret sisa 1. 10 kurang 5, 5. 1 dikurang 8 bisa nggak? Nggak. Kita harus pinjam 1 dari depannya. Berarti ini kita coret sisa 3. 11 kurang 8 berapa? 3 kan ya? 3. Gitu, kita tuliskan aja 3. Baru 3 ini kurang 1 bisa 2. 5 kurang 2, 3. Berarti kita akan mendapatkan 3.235. Itu untuk kasus pengurangan bersusun. Aman? Aman. Oke. Ada operasi campuran sederhana. Operasi campuran sederhana yang nanti akan melibatkan aljabar juga dan serta perkalian pembagian, teman-teman harus ingat trik ini. Kuka, bataku. Apa itu kuka, bataku? Ko itu adalah kurung, jadi kita harus dahulukan dulu jika ada tanda kurung. Dahulukan operasinya. Operasinya. Setelah itu yang mana? Kalau ada perkalian dan pembagian, kita harus prioritaskan lebih awal. Baru kita lakukan penjumlahan dan pengurangan ketika kedua operasi ini sudah selesai dilakukan. Contoh di sini masih kasus penjumlahan dan pengurangan. 2.300 tambah 4.500 ini ada tanda kurungnya. Berarti kita harus jumlahkan ini dulu. Hasilnya itu adalah 6.800 yang ini. Baru kita kurangkan. Jadi selesai dalam tanda kurung dulu, baru kita kurangkan dengan 1.250. Maka hasilnya akan menjadi 5.550. Caranya menggunakan susun ke bawah. 6.800 dikurang 1.250. Kita kurangkan ya. Oke, 0, tetap 0. Ini 10, berarti kita harus pinjam 1 gitu kan ya. Ini sudah kita pinjam sisa 7. 10 kurang 5, 5. 7 kurang 2, 5, dan 6 kurang 1, 5. Maka hasilnya kita juga sama mendapatkan 5.550. Aman untuk triknya? Aman, Kak. Ingat ya, kuka bataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Kurang. Ku yang awal itu kurung. Gitu. Oke, ini kesalahan. Nah, kita akan quick check, verifikasi konsep, dan tes pemahaman juga gitu ya. Tentukan benar atau salah dari kelima soal berikut gitu ya. Oke, benar atau salah? Pada 6.407, angka 4 bernilai 400. Benar atau salah? Boleh Benar. dijawab? Benar. Oke, pilihan ganda 3120 ditambah 4870. Jawabannya yang mana? Berapa? 3120 ditambah 4870. Berapa? 0, 9, tujuh berapa? sembilan sembilan kosong. Oke, 7990. Dibacanya apa? tujuh 7.000. ribu sembilan ratus sembilan puluh. Oke, good. Jawabannya adalah yang B, gitu ya. Aman, Alesa? Aman, Kak. Oke, benar atau salah pada pengurangan bersusun kita mulai dari kolom ribuan. Hmm, Hmm. Mulainya dari sama aja ya sebenarnya. Kalau pengurangan itu kita tetap harus mulai dari satuan. Gak ada alasan kita buat mulai dari ribuan. Walaupun kita harus meminjam, gak apa-apa. Kita tetap harus mulainya dari kiri. Cuman kalau meminjam itu memang bergeraknya dari peminjaman yang sebelah kanan ke kiri dulu, gitu kan ya. Jadi jawabannya itu adalah sa salah. Harusnya dari satuan, oke? Oke, nomor 4 jawabannya berapa? 9.850 dikurang 5.620. Jawabannya berapa, teman-teman? 4.230. Oke, 4.230. Benar ya? Aman? Aman. 230. Oke. Cara cek 4.250 dikurang 1.380 hasilnya 2.870. Coba kita cek benar nggak? 4.250 dikurang 1.380. Benar? Benar atau nggak hasilnya ini? 0. Ini 15. Itu kan ya, kita pinjam 1, sisa 1 kan. Sisa 1, sisa 3.
Bener ya? 15 kurang 8, 7. 11 kurang 3, 8. Dan 3 kurang 1, 2. Berarti jawabannya Hmm. benar. Oke, paham sampai sini? Atau Paham. terlalu mudah materinya? Gimana? Boleh direview dulu setelah setengah perjalanan? Masih aman? Aman. Aman. Aman ya? Oke, cobain dulu selama 5 menit. Harusnya cukup. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Siap nggak buat nyobain? Siap. Siap, Oke, Kak. boleh ya dikerjain dulu. Oh, untuk Alesa nggak apa-apa. Misalkan mau langsung dijawab di kolom chat gitu. Misalkan buat nulis di buku masih terlalu lelah, nggak apa-apa. Karena kan baru kegiatan. Kalau sudah nanti boleh langsung on mic aja ya Kak. Sudah gitu. Ntar biar langsung kita bahas bareng-bareng. Sudah? Sudah, Kak. Ya, untuk kalian apakah sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah, yuk kita cek satu persatu. Tentukan nilai angka 7 pada 2784. Angka 7 ini masuk ke dalam mana? Ratusan. 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 Nilainya berapa? 700. 700. 700. Oke, uraikan 5306 ke bentuk penjumlahan nilai tempat. Kalian bentuknya kayak gimana? Boleh disebutkan secara lisan? 5 ribuan. 5 ribuan. Oke, betul ya. Berarti 5306 itu sama dengan 5 ribuan ditambah Tambah 300. 300. 300-an. Puluhannya berapa? Puluhannya 0. 0. Satuannya 6. 6. 6. Oke, betul ya. Kayak gitu ya. Cara menyusun bentuk panjang. Oke. Nah, oke, hitung 2450 ditambah 1325. Hasilnya berapa? 3775. 3.775. 75. Oke, betul ya. Kalau yang nomor 4 hasil teman-teman 5678 dikurang 3456. tiga Berapa? ribu dua ratus dua puluh dua. 1262. Oke, bentar. Susunannya tadi kembali.
5.678 dikurang 3.456. 2, 2, 2, 5, kurang 3, 2 ya. 2.222. Betul? Betul. Oke. Tentukan bilangan yang 1.000 lebih besar dari 4.250. Berarti berapa? 5.250. 5.250. 5.250. Bisa semua ya? Bisa. Oke, Bisa. masih mudah berarti. Oke, kita next. Kita akan masuk ke latihan sedang. Oke, latihan sedang ini mau dikerjain bareng-bareng atau dicoba mandiri? Sendiri Gimana? dulu aja. Boleh Sendiri, Kak. cobain sendiri dulu ya. Cobain sendiri supaya lebih berlatih. Karena setelah ini kita masuk ke aljabar. Sudah? Udah. Oke. Yuk. Oke. Aleta sudah juga. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 1, 3.120 ditambah 4.870. Berapa hasilnya? 7.990. 7.990. Oke, betul. Kalau yang nomor 2, 9.850 dikurang 5.620. Berapa? 4.230. 4.230. Ya, 4.230. Betul juga. Oke, toko buku memiliki 3.500. Sebanyak terjual. Berarti modelnya gimana? 3.500 dikurangkan 1.675. Begini kan ya model matematikanya ya? Iya. Hasilnya berapa? 1.825. 1.825. Hah? Berapa? 1.825. 1.825. 25. Oke, good. Betul. Kalau yang nomor 4, Colin memperoleh 2.450 poin latihan pada saat pagi dan 3.780 pada saat latihan sore. Berapa total poinnya yang punya Colin peroleh? 6.230. Oke, 3.780. Berarti 0, 8 tambah 5, 3, 1, berapa tadi? 5, 2, 6. Oke, ini ya hasilnya. Oke, Alessa menonton film edukasi selama 1.250 detik dan video latihannya 875. Berapa total waktunya? 2.125. 2.125. 125. Oke, sampai sini jawabannya sama semua ya. Ya. Oke, ini kita selesaiin bareng-bareng yuk.
Tanpa menghitung lengkap, perkirakan apakah 4.785 ditambah 3.429 lebih dekat ke 8.000 atau 9.000? Kira-kira dekatnya kemana? 4.785 ditambah 3.429. Kita nggak perlu hitung, dekatnya kemana? 8.000 atau 9.000? 8.000. 8.000. 8.000. Alasannya kenapa? Karena Karena hasil pertambahannya Karena hasilnya 8.214. 8.000. ya, betul ya. Jadi tanpa menghitung lengkap, kalau kita lihat 4.700 ini kan dekat dengan 5.000. Sedangkan 3.000 ini di bawah 500 kan ratusannya. Berarti dia lebih dekatnya dengan 3.000. Jadi asumsikan kita jumlah bulatnya saja itu adalah 8.000. Jadi dia akan selalu ada di persekitaran ini. Gitu. Nggak mungkin mendekati ini. Oke? Aman nggak? Aman. Oke, 8.000 dikurang 400, 4.325. Yang nomor 3 berarti, nomor 2, sorry. Nomor 2 berarti kita pinjam 0 kan semuanya. Berarti ini jadi 10, yang ini 9, 9, yang ini jadi tuh 7 atau 6. 6 ya. Karena kan ini sudah diambil 2 nilainya. Oke, 10 kurang 5, 5. 9 kurang 2, 7. 3, 6. 6 dikurang 4 itu adalah 2. Betul nggak hasilnya seperti ini? Betul. Betul? Betul ya. 2.675. Oke. Sebuah kelas mengumpulkan 6.250 botol plastik. Pada minggu pertama terkumpul 2.800, minggu kedua 1.940. Kira-kira berapa botol lagi yang diperlukan? Berarti model matematikanya nomor 3 gimana? 6.250 dikurang hasil yang udah diperoleh kan? 2.875 ditambah 1.940. Kurangnya berapa berarti? 6.250 kita kurangkan ini. Hasilnya berapa? 2.875 ditambah 1.940. 4.815. 4.815. Iya. Ya, berapa hasil akhirnya? 6.250 dikurang 4.815. 1.435. 1.435. Oke, 1.435. Betul? Betul ya, 50 kurang 15 itu ada 35, 62 dikurang 48 itu adalah 14. Oke, nomor 4, temukan kesalahannya. Tebak aja, salahnya dari mana? Kenapa hasilnya ini? Salahnya di mana? 7.240 dikurang 2.855. Harusnya hasil benarnya berapa? Kan hasilnya salah kan? Harusnya 4.385. 5 gitu ya. Karena 10 kurang 5, 5, ini sisa 3 kan ya. 10, ini sisa 3, pinjam 1, ini sisa 1, 1, ini sisa 6. 13 kurang 5 itu adalah 8, betul. Terus 11 dikurang 8 itu adalah 3, dan 6 dikurang 2 itu adalah 4. Oke, sip. Paham sampai sini? Paham? Oke, dari Colin ada pertanyaan dan Alessa? Enggak ada. Tidak, Kak. Oke, oke. Di sini kayaknya ini kita ini aja. Nah, sebenarnya teman-teman, teknologi yang bisa diciptakan dari matematika yang sampai saat ini bisa kita gunakan itu adalah namanya kalkulator. Yang secara saintifik maupun yang ada di handphone ataupun di laptop saat ini yang kita gunakan gitu ya. Terus ada juga kita bisa menggunakan manualnya itu bisa menggunakan whiteboard gitu ya. Terus ada yang namanya teknologi lagi, namanya adalah Microsoft Excel atau spreadsheet. Kalau yang tersedia oleh Google. Kenal dengan spreadsheet dan Microsoft Excel? Benar, Kak. Kenal ya. Nah, itu bisa buat menghitung bilangan cacah secara sederhana. Selebihnya sebenarnya dia mampu mengerjakan lebih dari itu gitu. Bergantung dari kemampuan pengetahuan kita untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, alasannya kita belajar matematika secara dasar ya ini.
kita bisa menciptakan teknologi itu. Walaupun sekarang sudah ada AI dan sudah ada lain sebagainya, yang perlu teman-teman tekankan itu adalah kita karena masih di tahap belajar di statusnya di bidang akademik gitu ya. Otomatis kita harus mengasah kemampuan kita supaya apa? Ya supaya kita bisa menjadi orang itu gitu. Orang yang mana? Yang bisa menciptakan teknologi cerdas tersebut. Dan mulai dari smartphone yang sudah menjadi ponsel pintar kayak gitu kan. Terus sampai ke tadi artificial intelligence yang bisa membantu kita untuk menemukan jawaban-jawaban secara praktis, lebih cepat dan efisien. Nah, asalnya dari mana? AI itu yang buat juga manusia dan manusia itu sebelumnya pasti belajar banyak tentang apa yang ada di dunia ini kayak gitu. Secara generalnya kan itu akan berkaitan dengan pengkodingan. Nah, pengkodingan juga itu tidak jauh-jauh dari logika matematika gitu. Jadi kita pentingnya belajar matematika itu arahnya ke sana. Aman ya untuk wejangannya. Jadi alasan kita belajar matematika itu cukup luas gitu. Karena benar-benar di kehidupan itu terpakai banget. Mau itu geometri, aljabar, apalagi yang mungkin kalian belum kenal itu nanti akan ketemu kalkulus dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar kepake. Kalkulus kepakainya di mana, Kak? Misalkan integral itu kepake dalam mau menghitung luas yang bentuknya itu abstrak. Abstraknya dalam arti apa? Kita biasanya menghitung bangun datar persegi, persegi panjang. Tapi kan kita kalau membangun gedung, membangun apa itu kan akan ada sudut atau bentuk yang tidak sejajar. Nah, itu biasanya kita membutuhkan konsep matematika. Itu dengan pendekatannya integral kayak gitu. Itu gitu. Sampai sini aman ya? Oke. Oke, untuk bilangan caca sendiri sebelum lanjut ke aljabar kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Oke, coba kita akan ada exit ticket, ada 3 soal sebagai pemahaman sebelum Kak Ditra lanjutkan ke next materi. Oke, ada pertanyaan nanti boleh dijawab secara singkat atau boleh dicek dulu dengan coretan buku gitu ya. Oke, Kak Ditra bacakan pertanyaannya. Jelaskan alasan dari Alessa dan Colin masing-masing ya. Kenapa nilai tempat harus sejajar saat operasi bersusun? Alasannya kira-kira apa? Kenapa harus sejajar nggak boleh asal? Boleh, ada pendapat, pendapat apapun akan Kak Ditra terima gitu, jadi nggak akan disalahkan. Ada yang berani jawab? Ayo, Colin, Alessa, aman nggak nih? Sesuai puluhan satuan ratusannya, Kak. Kalau dari Colin, pendapatnya gimana? Itu Oke, maksudnya apa itu? artinya kayak gini. Kenapa nilai tempatnya harus sejajar? Maksudnya gini, Colin. Antara satuan, puluhan, ratusan, itu nggak boleh ditukar posisinya. Misalkan kita mau menjumlahkan 237 ditambah 548. Nah, ini harus disusun seperti ini. Satuan posisinya dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan puluhan. Nggak boleh 237 kita tambahkan dengan 548, kita nulisnya gini. 548. Ini nggak boleh gitu. Makanya susunannya harus sejajar. Ngecun nggak? Aman kan? Sebenarnya kayak hal sepele sebenarnya. Aman nggak, Colin? Aman? Oke. Halaman kita lanjutkan ke nomor 2. 4.785 ditambah 3.429 berapa? 8.214. Sepakat jawabannya? Berapa tadi? 8.214. 8.214. Oke, aman ya. 5 tambah 9, 14. Simpan 1, 10, 11. Simpan 1, 7, 4. Itu adalah 11. Tadi simpanannya 1, 12. Simpan 1 lagi, 8.000. Oke. Nomor 3. 7.240 dikurang 2.855. Jawabannya berapa? 4.385.
4.385. Nah, cek baliknya itu bisa menggunakan penjumlahan gitu ya. 4.385 ditambah 2.855. Nah, ini apakah kalau dijumlah segini, kita cek ya. 0, 8 tambah 5 itu adalah berapa? 13, simpenannya 1 jadi 14, simpen 1, 4 tambah 8, 12, simpen 1, 7. Oke, betul ya jawabannya. Gitu. Oke, itu jawabannya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada, Kak. Udah. Oke, paham? Paham. Levelnya bintang 1, 2, 3, posisinya ada di mana? Boleh jawab jujur buat melihat kemampuan masing-masing. Apa soalnya, Sir? Soalnya ini, yang kalian pahami sampai di sini, posisinya ada di bintang 1, 2, atau 3. Kalau 1 itu kayak perlu pemahaman operasi bilangan cacah, yang kedua sudah mulai paham, bintang 3 itu sudah bisa lanjut ke next teori. Gitu. Sudah bisa lanjut. Kalau Alesa, Bintang 3, Kak. bintang 3 berarti sudah bisa lanjut semuanya ya. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke yang namanya pengantar operasi bilangan cacah dalam bentuk aljabar. Apakah aljabar itu? Jadi sebenarnya aljabar itu yang biasa kita temukan secara bentuknya itu adalah dalam bentuk variabel gitu. Operasi bilangan cacah, ide utamanya itu berangkat dalam bentuk aljabar. Kita bisa memisalkan menggunakan huruf X, N, atau P gitu yang mewakili suatu bilangan cacah yang belum diketahui nilainya berapa. Contoh, bisa kita bentuk sebagai X ditambah 25, misalkan hasilnya berapa. Nah, kita akan mencari nilai X-nya itu berapa gitu. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, aljabar ini berkaitan awalnya dari bilangan cacah. Jadi dari yang sederhana ini merujuk ke materi persamaan linear satu variabel. Terus kita juga punya bilangan 3N. 3N itu yang belum kita ketahui N-nya berapa. Terus kita punya 2P ditambah 100. 2P, P-nya juga kita belum tahu. Nah, kalau ada dua berdempet seperti ini, 2P itu menandakan 2 dikalikan dengan P. Oke? Artinya, 3N juga itu bisa menandakan 3 dikalikan dengan N. Dikali dengan N. Sedangkan kalau 3 per N itu sama dengan 3 dibagi N. Paham cara bentuk penulisannya? Paham? Oke. Jadi bentuk aljabar itu kita misalkan sebagai variabel. Boleh pakai A, B, C, D, E, sampai Z. Yang penting kita konsisten gitu. Fungsinya buat apa? Aljabar itu membantu kita buat membentuk pola umumnya. Tapi kita nggak cuma hitung angkanya aja gitu. Tapi kita membuat aturan yang berlaku untuk banyak kemungkinan angka. Maksudnya kayak gitu. Jadi ada sebarang angka di dunia ini yang bisa kita gunakan. Tapi kita misalkan dia sebagai ini dulu. Bentuk variabel dulu gitu. Baru kita tentukan nilainya itu berapa. Seperti itu. Itu penggunaan aljabar. Dalam kalimat sehari-hari, kebentuk aljabar contohnya seperti ini. Jumlah suatu bilangan dan 15. Berarti suatu bilangan ini kan kita nggak tahu apa. Ya sudah, kita misalkan saja sebagai X. Karena di sini ada kata jumlah, berarti X ditambah 15. Terus ada pernyataan lagi. Dosis obat harus 3 kali sendok makan. Nah, 3 kali sendok makannya itu yang kita misalkan sebagai N-nya. Nah, sedangkan kita tahu, misalkan 1 sendok makan itu 10 mililiter. Berarti kalau 3 kali sendok makan, kita akan mendapatkan banyaknya obat yang harus kita minum pada hari itu berapa mililiter? 3 dikalikan 10 mililiter. Maka kita akan mendapatkan 30 mililiter. Sampai sini kontekstual dalam bentuk pemisalannya dapat dipahami atau tidak? Bisa. Bisa. Oke, aman ya berarti kalau dalam bentuk aljabar seperti ini. Aman. Oke, dari Alesa aman? Paham? Aman. Oke, terus ada konteksnya lagi nih. Alesa memiliki P point game, lalu mendapat 250. Ya udah, berarti P yang nggak diketahui tinggal jumlahkan dengan 250. Lalu berikutnya, Colin berlari R putaran setiap hari selama 5 hari. R putarannya nggak diketahui gitu. Ya sudah cukup tuliskan 5R. Jadi kata jumlah yang sering berkaitan dengan berjumlahan, kalau sedangkan kali berkaitannya dengan perkalian. Jadi kalau dempet ini itu operasinya perkalian,
Kalau ada per itu namanya pembagian, dan kalau terpisah ada penjumlahan dan pengurangan, ya ini sudah tentu pasti dia bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, cara menghitungnya gimana? Dalam bentuk aljabar, untuk menghitung nilai bentuk aljabar, gantilah variabel dengan bilangan yang diketahui dulu. Lalu lakukan operasi hitung sesuai urutan operasi. Contoh, jika X nilainya adalah 120, tentukan nilai dari X ditambah 85. Di sini sudah ada jawabannya. X-nya adalah 120 ditambah 85, itu hasilnya adalah 205. Tapi Kak Ditra mau tambahkan soal tambahannya. Misalkan Kak Ditra mau nilainya itu adalah 2X ditambah 85 dikurang 1/2X. Kira-kira bagaimana caranya? Boleh kita bantu bareng-bareng yuk. Caranya gimana? X-nya kita substitusi sebesar 120. 20 kan ya? Betul? Masuk nggak suara Kak Ditra? Suka. Masuk ya, berarti 2 dikalikan 120 ditambah 85 dikurang 1/2 dikalikan 120. Bentuknya kan jadi kayak gini ya? Betul? Betul, Betul. Kak. Betul ya. Nah, ini ada pembagian nih, 120 dibagi 2. Berapa 120 dibagi 2? 60. 60. Good. 2 kali 120. 2 kali 120 itu adalah 240. 140. Ditambah 85 dikurangi 60. 60. Oke, hasil akhirnya berarti berapa? 240 ditambah 85 berapa? Atau 85 kurang 60 ini juga bisa. Karena dia posisinya sejajar, buka bataku gitu. Takunya itu bisa kita selesaikan secara bersamaan. 85 kurang 60 itu adalah 15 kan ya? Berarti 240 ditambah 5, 15. Hasilnya adalah 255. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Kalau soalnya sudah dirubah lebih expand seperti ini. Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Colin, aman? Aman. Aman ya. Nah, contoh soal bertahapnya lagi nih. Ada contoh yang bertahap. Jika N-nya 35, tentukan nilai dari 4N ditambah 20. Tadi kita udah nyobain sebenarnya yang lebih banyak lagi gitu ya. Oke, N-nya tinggal diganti dengan 35. Ikuti perintahnya. Berarti 4 dikalikan 35. Yang mana hasilnya adalah 140. Barulah kita jumlahkan dengan 20. Maka 140 ditambah 20 hasilnya adalah 160. Itu contohnya. Oke, dalam soal cerita contohnya gimana, Sir atau Mister? Alessa memiliki P-point dalam sebuah game. Setiap menyelesaikan satu misi, ia akan mendapatkan 150 poin tambahan. Ternyata, Alessa selama bermain game itu menyelesaikan 4 misi. Dan poin awalnya, nilai P-nya itu adalah 1250. Kira-kira berapa total poinnya? Ya cukup dituliskan. P ditambah 4 dikalikan 150. Berapa 4 kali 150? Bisa menggunakan cara susun ke bawah juga. Seperti ini. 4 kali 0, 0. 4 kali 5, 20. Kita simpan puluhannya 2. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Cara susun ke bawah ini, paham kan ya? Sudah kenal bentuknya? Ya. Oke, berarti kita akan mendapatkan 600. P-nya berapa? 1250. Baru kita jumlahkan, hasilnya jadi 1850. Aman kalau bentuknya soal cerita demikian. Oke, ada lagi contoh olahraga. Colin berlatih basket. Ia melakukan es tembakan bebas pada sesi pertama. Pada sesi kedua, ia juga melakukan 3 kali lebih banyak dari sesi pertama. Oke, ada kata-kata nih. Es tembakan bebas dari sesi pertama pada sesi kedua 3 kali lebih banyak. Berarti 3 S gitu ya. Karena 3 kali lebih banyak dari sesi pertama. Sesi pertamanya ini kan tadi sudah dimisalkan sebagai S. Berarti 3 S. Terbitlah yang ini. Dengan S-nya adalah 18, berapa total tembakannya? Berarti S ditambahkan 3S. Kalau Kak Ditra punya 1 pensil ditambah 3 pensil, hasilnya jadi 4 pensil. Nah, sama halnya dengan ini. S ditambah 3S itu adalah 4S. Maka 4S dengan S-nya 18 itu cukup kalikan 4 dikali 18 nilainya adalah 72. Paham sampai sini? Paham. Oke.
Ada berikutnya suku sejenis pada operasi aljabar. Ini sebenarnya yang ini. Artinya apa? Kalau sukunya sejenis atau variabelnya sama, ingat-ingat ya, variabelnya sama, kita cukup mengenali huruf yang sama aja. Contoh, 3x ditambah 5x, berarti kita punya 8x. 7a dikurang 2a adalah 5a. Contoh ceritanya kayak tadi, punya 3 pensil ditambah 5 pensil, totalnya 8 pensil, di mana pensilnya itu adalah yang kita misalkan sebagai x. Terus, kalau variabel beda, itu nggak boleh digabung. Haram hukumnya menggabung dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Sangat-sangat tidak diperkenankan. Oke? Kalau variabelnya beda, dijumlahkan itu nggak boleh. Kalau perkalian gimana, Sir? Boleh. Contoh, 4x dikalikan dengan 2y. Ya sudah, kita kalikan. Hasilnya jadi 4 kali 2 itu adalah 8. X kali y-nya tetap xy. Ini baru boleh. Tapi kalau 4x ditambah 3y 7xy, ini big no gitu ya. Ini salah gitu, nggak boleh. Oke? Jadi konsepnya itu pertama kalau penjumlahan dan pengurangan kita cek variabelnya yang sama. Tapi kalau di perkalian dan pembagian itu boleh dioperasikan karena dia bentuknya perkalian. Karena kan 48xy ini tandanya 8 kali x kali y gitu. Itu nggak masalah. Nah, sampai sini dulu aman nggak? Aman. Aman ya? Oke, itu tadi kesalahan umumnya dan ini akan ada latihan terbimbingnya. Contohnya, jika A sama dengan 40, tentukan dari 2A tambah 75. A-nya kita substitusikan nilainya 40. Ini, jadi 2 kali 40. Nilainya adalah 80. Baru kita kurangkan dengan 75. Maka 80 ini ditambah nih, sorry, karena ketutup. Ditambah 75 adalah 155. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham. Paham. Kira-kira kalau setelah ini mencoba soal lagi, sanggup Mas Yan? Dari Colin, aman? Atau maunya dibahas? Aman. Oke, kita cobain ini dulu deh dari yang mudah. Mungkin 3 soal saja gitu ya. Nanti biar 2 soalnya kita bahas bareng-bareng gitu ya. 3 soal saja karena nanti masih ada latihan sedang dan ada latihan sulitnya gitu ya. Oke, coba cek dulu yang latihan mudahnya. 3 soal saja dulu. Ntar kita bahas bareng-bareng setelah itu. Kalau sudah boleh langsung bilang ke Kak Ditra ya. Kak sudah gitu. Sudah. Oke, dari oh, kita tunggu Alesa ya bentar. Kerjanya 1, 2, 3 aja kan? Ya, Kerjakannya nomor berapa aja, Kak? 1, 2, 3 aja. Oh, Aman? Sudah? udah. Oke, kita bahas bareng-bareng yuk. Oke, jika X-nya 25, tentukan X tambah 40. Hasilnya berarti berapa? 25 tambah 10. 40 sama dengan 65. 65. jika N 12, tentukan 5 dari N, 5 kali N. Berarti 5 kali N sama dengan 5 kali 12 berapa? 60. 60. 60. Jika A-nya 30, A dikurang 18. Berarti 30 dikurang 18, hasilnya berapa? 12. 12. Oke, 3P tambah 4P, 7P. 9M dikurang 5M, 4M. 4M. Paham? Colin dan Alesa? Gampang ya Mas Ian? Iya. Oke, ini nanti bakal kemana Kak?
ini akan ke yang namanya nanti materi eksponensial di chapter 1 kurikulum Merdeka gitu. Jadi nanti ketika kalian masuk di tanggal 13 Juli, kalau sama-sama masuk di tanggal 13 Juli, chapter satunya akan bertemu ini ketika kurikulumnya Merdeka gitu. Jadi akan ketemu aljabar tapi bentuknya eksponensial. Makanya kita kenalkan dari yang dasarnya dulu. Oke, kita akan masuk ke yang sedang. Kita bahas bareng-bareng aja ya yang ini. Nomor satu, jika X-nya 45, tentukan nilai dari 3X tambah 20. Berarti gimana? 3 kali 45 ditambah 20. Coba teman-teman cari hasilnya. 3 kali 45 itu 100 berapa? 45 kali 2, 100. 90. Berarti 135 ya? Iya, Oke, 135 tambah 20, 155. 155. Oke, jika N-nya 80, tentukan nilai 2N kurang 35. Berarti 2 kali 80 dikurang 35. 2 kali 80 berapa teman-teman? Boleh sebutkan? 160. 60. 160 kurang 35, 125. 5. 125. Oke, good. Lancar. 6A tambah 3A dikurang 2A. Punya 6 pensil, ditambahin 3, diminta 2. 7A. 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 Oke, good. Betul. Alessa punya P koin, dia dapat tambahan 350. Jika koin awalnya 1275, totalnya berapa? Berarti P ditambah 12, tambah 350. 50. Berarti 1275 ditambah 350. Berapa hasilnya? 1625. 1625. Oke, good. Sekarang punya Colin. Membaca B halaman buku selama 6 hari. Jika B-nya diketahui 18, berapa halaman yang dibaca sama Colin selama 6 hari? Hmm, Berarti 6 B sama dengan 6 dikali 18. 11. Berapa? 108. Oke, betul ya. Oke, 108. Nah, ini ada soal. Oke. Jika X-nya 125, bandingkan nilai 4X tambah 300. Berarti berapa dulu tuh nilainya? Oke, nomor 1, 4X ditambah 300. Berarti 4 dikali 125 ditambah 300. Sedangkan yang kedua, 6X dikurang 50. Berarti 6 kali 125 dikurangi 50. Oke, coba hitung hasil masing-masingnya berapa dapatnya? 4 kali 125. 125 kali 4, 100. Berarti 500 ya? Betul nggak? Kayaknya 500 sih hitungan tadi. Dapatnya berapa, Alessa dan Colin? Benar ya? 500 tambah 300 sama dengan 100. 800. Kalau yang ini 6 kali 125 berarti berapa? Kalau dikali 4 tadi 500, dikali 6, 625 berarti ya? Iya nggak? Bener nggak? Ayo, bener nggak? 700. 700 ya harusnya. 100. 7. Yang 4 bener nggak? Bener kan ya? Iya. Oke, 725 dikurang 50. Berarti hasilnya 675 ya? Berarti dia lebih besar dari. Gitu kan ya? Oke. Iya. Sebuah toko memiliki es buku. Tokonya menerima tambahan 250. Berarti dan menjual 175. Jika S-nya 1480, berapa sisanya? Kak, buatin modelnya ya. 1480 ditambah 250 dikurang 175. Nah, nanti ini tinggal dihitung hasilnya. Oke? Oke, sekarang 5X tambah 7X sama dengan 12. Betul atau salah? Iya. Betul. Salah. Salah atau benar? Salah, tapi karena nggak ada X-nya. Salah, harusnya 5X ditambah 7X itu nilainya adalah 12X. Gitu ya. Oke, kalau ini buat soal cerita nggak perlu ya, karena nggak usah kalau buat soal cerita. Sampai sini aman buat aljabar di operasi bilangan cacahnya? Aman, Kak. Oke,
Bagus, kalau sudah aman. Oke, kita buka platform karena sudah di penghujung pelajaran. Ayo teman-teman boleh buka learn.algonova.co.id yang di chat sebelum link Zoom. Boleh dibuka bareng-bareng dulu ya. Kita akan isi refleksi beserta apa saja kita yang akan lakukan di hari Sabtu nanti gitu. Kok Sabtu? Minggu, sorry. Kita pertemuan lagi minggu kan ya? Hmm, Iya, minggu. Nanti kita pertemuan. Nah, Kak Ditra akan merancang berdasarkan hasil pertemuan hari ini. Kalian oke semua dan bagus-bagus. Alhamdulillah gitu ya. Oke, sudah dibuka platformnya. Kalau mau melakukan share screen juga boleh, biar Kak Ditra tahu yang dibuka sudah benar atau belum. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau sudah dibuka. Sudah seperti ini semua belum? Antara Colin yang dan yang Alesya. learn.algonova.academy ini ya? Yes, betul. Loginnya menggunakan username dan password yang sudah Kak Ditra kirimkan ke Ibu masing-masing. Jadi loginnya tuh pakai username yang sudah dikasih ke orang tua kita. Iya, tadi kalau tidak salah punya Colin sudah Kak Ditra kirimkan ke Ibu, punya Alesa juga demikian, sudah dikirimkan. Saya sudah mengerjakannya, Kak. Sudah mengerjakannya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sudah dikerjakan, Alhamdulillah. Nah, tadi ada request nggak materinya atau ada kesulitan di bagian sini nih? Kalau ada mau request, boleh tulis di sini. Biar nanti kita pertemuan berikutnya ada kemajuan lebih lanjut gitulah. Kalau sudah diisi nggak apa-apa, nanti Kak Ditra langsung ngomong di Jimit, di Zoom aja. Kalian sudah bisa masuk, Apa? sudah bisa login, dan sudah bisa menjawab pertanyaannya Ini lagi loading ini. lagi loading. Oke, nanti ada 3 pertanyaan yang harus, 5 ding, 1, 2, 3, 4, yang harus diselesaikan sama Colin gitu ya. Oke, sejauh ini pertemuan pertama dengan Kak Ditra bagaimana? Gak apa-apa, review jujur aja, aman. Baik, Baik, penyampaiannya terlalu cepat atau mudah dipahami atau bagaimana? Mudah dipahami. mudah dipahami. Selain itu, materinya terlalu mudah atau terlalu sulit atau sedang? Mudah aja. Mudah. Mudah, mudah aja ya, berarti sedang ya. Nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit juga gitu ya. Oke, misalkan, bentar. Kira-kira hari Minggu nanti, kalau masuk ke kurikulum sudah siap atau belum? Atau mengikuti diagnostik saja bertahap, pelan-pelan, tapi pasti, atau ya seperti sekarang, diimbangi dengan kurikulum yang ada di sekolah. Gimana? Eh, Mengikuti diagnostik dulu, atau bisa mix, atau ke kurikulum. Itu bebas sih, nggak apa-apa. kurikulum. Ke kurikulum. Kalau Khalid, ke kurikulum siap? Apa? Kalau materinya langsung ke kurikulum sudah siap? Ya, Siap ya. Berarti kurikulumnya Colin itu kalau nggak salah tadi campuran ya. Ada Cambridge-nya, ada kurikulum Merdekanya. Tapi otomatis masih beriringan dengan yang Merdeka kan ya. Misalkan Merdekanya eksponensial, berarti di Cambridge-nya juga belajar eksponensial, cuman materinya dari buku Cambridge gitu kan ya. ya, Nah, ya berarti sama kan ya intinya. Karena jenjangnya masih sama-sama di kelas 8, betul? betul. Oke, kalau begitu, kalau hari Minggu sudah masuk ke materi eksponensial, sudah semangat. Iya, Alesa aman? Cek-cek, Alesa aman kalau masuk ke eksponensial?
Aman, Kak. Aman. Oke, sip. Kalau begitu, pertemuan pertama ini seperti itu, operasi bilangan caca, pengenalan. Berarti kita belajar pecahannya sudah tidak lagi gitu ya. Perkalian dan pembagian insya Allah mengikuti saja ke belakangnya gitu kan ya. Biasanya kan operasi perkalian pembagian kita bisa menggunakan pembagian akar dan juga perkalian bersusun seperti yang tadi sedikit dicontohkan gitu. Berarti kita materi depan akan masuk ke kurikulum. Jadi kita akan membahas eksponensial dan selanjutnya menunjang untuk nanti supaya kalian bisa PKA juga itu nanti akan dimasukkan soal-soal yang sifatnya standarnya sudah masuk ke PKA. Aman ya berarti? Ada request lagi? Ada request lagi nggak? Tidak ada, Kak. Tidak ada dari Colin? Cek-cek dari Colin? Aman juga ya sepertinya. Colin sudah selesai refleksi belum? Sudah. Udah. Aman ya berarti sudah ada tidak request? Iya. Oke, kita masih ada 3 menit lagi karena harus tas gitu ya jam 9. Oke, kita refleksi aja deh karena masih ada 3 menit lagi. Oh, ada tugas rumah mau nggak? Kalau nggak salah, ada tugas rumah ya, dikerjakan. Nggak apa-apa ya, kan waktunya 1 minggu. Ini menjadi PR. Oke, Iya. keberatan nggak nih? Ada PR. Enggak. Enggak. Aman ya, ada sekitar 8 soal, boleh dikerjakan di rumah. Nanti hari Minggu nggak harus dikumpulkan gitu ya. Misalkan hari Minggu kemarin PR-nya sudah dikerjakan, sudah mau dibahas, boleh. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng gitu di awalnya sebentar gitu. Oke, refleksi pembelajarannya. Konsep apa aja yang sudah dipahami? Hari ini saya paham apa? Ayo, paham apa hari ini? Hari ini sudah paham belajar operasi bilangan Dah. caca. Selain operasi bilangan caca, kita tadi belajar operasi Bar. aljabar. Oke, berikutnya bagian mana yang masih perlu dilatih? Sudah aman semua kan ya tadi ya? Iya. Berdasarkan pertanyaan Udah. sudah aman dan siap masuk ke kurikulum. Oke, kita berarti masuknya ke eksponensial. Berikutnya, kesalahan tadi itu aman. Bagaimana materi juga ya pasti digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja mungkin ya. Masih ada 2 menit lagi nih. Ngapain kita? Ya udahlah, itu ya. Jadi sejauh ini dari yang Kak Ditra pantau juga, Colin dan Alesa cepat menangkap kayak gitu ya dan lebih maksimal lagi nanti ke depannya supaya update belajarnya, perkembangannya lebih bagus gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa Kak Ditra sampaikan. Kita sudahi belajar dengan berdoa lagi ya, kita tutupnya ya. Karena tadi kita sudah buka dengan doa, kita tutup juga dengan berdoa. Supaya yang kita pelajari itu lebih berkah dan lebih sampai ilmunya lebih terserap gitu. Oke, kita berdoa menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kak Ditra ucapkan terima kasih untuk pertemuannya. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sampai jumpa kembali ya, Alessa dan Colin. Iya, Iya, Kak. Kak. Ya, kita nanti di hari Minggu di 19.00. Sampai jumpa. Darah, Kak. Ya, boleh langsung live Zoom. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Alessa. Semangat terus ya. Iya, Keren Kak. pramukanya. Lanjutkan, lanjutkan. Makasih, Kak. Ya.